Sonora, selamat merayakan Hari Idul Adha 1442 Hijriah bagi sahabat Sonora yang merayakan. Saya Ayah dan bersama tim Sonora saat ini kami sedang berada di Jalan Karya Wisata, tepatnya di Ramlis, tempat penjualan hewan kurban. Dan kita bakal nanya-nanya ke pedagang penjualan kurban yang ada di dalam tentang bagaimana kondisi penjualan hewan kurban di masa pandemi saat ini. Dan kita terus yuk. Saya sudah bersama Bapak Hardi selaku pedagang hewan kurban di Jalan Karya Wisata. Selamat siang Bapak Hardi. Siang. Pak, kami mau nanya-nanya nih Pak, di masa pandemi saat ini, apalagi sekarang sedang pemberlakuan PPKM darurat ya Pak, Ya. Untuk penjualan hewan kurban sendiri, ini kondisinya seperti apa sih Pak saat ini? Walaupun diberlakukannya PPKM darurat ini untuk khusus Sumatera Utara, tetap ada peminat pembeli dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi saya rasa lebih banyak tahun ini daripada tahun kemarin. Ada peningkatan 25% penjualan sapi dan kambing kita. Untuk harga hewan kurbannya sendiri itu berapa ya Pak? Untuk harga hewan kurban di lembu kita kilo 70 sekitar 12,5 juta, 80 13,5 juta, dan 90 14,5 juta. Ada juga yang terjual kilo 150 22,5 juta. Oke, untuk peningkatan penjualan hewan kurban yang paling banyak itu yang dibeli sama warga itu lembu atau kambing? Kalau untuk sementara ini kambing lebih banyak. Sekitar 50 ekor sudah terjual, untuk sapi ada 40-an gitu. Ini Bapak kira-kira ada kerjasama dengan tempat penyelenggara hewan kurban atau pembeli pribadi gitu Pak yang paling banyak? Kebanyakan pribadi-pribadi lah. Ada yang 2 atau 3 ekor, ada yang 4 juga gitu. Kalau masjid-masjid 1-2 lah yang ambil sama kita. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih. Kira-kira seperti itu penjelasan dari Pak Hardip, seorang pedagang hewan kurban di Jalan Karya Wisata. Sampai saat ini penjualan hewan kurban masih terbilang menaik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sahabat Sonora, kira-kira persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban di masjid-masjid yang lain itu sudah sejauh mana ya? Ikutin liputan kita terus yuk! Hai sahabat Sonora, saat ini saya sudah berada di Masjid Abidin di Jalan Brigjen Katamso. Kita mau nanya-nanya nih tentang bagaimana persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha. Yuk ikutin aku. Nah sahabat Sonora, saat ini saya sudah bersama Pak Rahman sebagai anggota DKM dari Masjid Abidin. Assalamualaikum Pak Rahman. Aku mau nanya-nanya nih tentang persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha sampai saat ini, sejauh apa udah persiapan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha? Sejauh ini persiapannya itu masih direncanakan, karena berhubungan juga surat dari MUI, surat dari pemerintah itu sudah masuk ke Masjid Abidin dan menyatakan bahwasanya dibolehkan adanya sholat Idul Adha dan juga kurban, namun harus memenuhi protokol kesehatan. Insya Allah DKI sendiri akan menyiapkan alat-alat yang diperlukan sebagaimana protokol kesehatan. Untuk pelaksanaannya sendiri itu kira-kira bentuknya akan seperti apa? Akan dibatasi kah jumlah jamaahnya atau akan diberikan jarak sesuai dengan protokol kesehatan? Ini terakhir kemarin masuk lagi surat dari pemerintah, cuman di situ kami belum tahu jelas apa isi suratnya karena diterima langsung oleh Sekretaris UKM. Kemungkinan masih tetap dilaksanakan, cuman harus memenuhi protokol kesehatan. Kemungkinan jarak-jarak per saf itu masih tetap digabung, karena selama ini Masjid Abidin selalu
merapatkan barisan, paling tidak sejadah akan digulung untuk memaksimalkan kebersihan di masjid. Kalau untuk pelaksanaan kurbannya sendiri, apakah saat ini sudah ada persiapannya, Pak? Alhamdulillah kalau persiapan kurban itu panitia dari kurban sudah membentuk 7 kelompok dan alhamdulillah 6 sudah terisi penuh, tinggal 1 lagi. 90% masih akan tetap dilaksanakan karena sudah terpenuhi kelompok-kelompok yang telah dibuat. Namun proses ataupun pelaksananya nanti akan diminimalisir panitianya sesedikit mungkin. Juga pembagian kuponnya nanti kemungkinan diantar dan juga pembagian dagingnya diantar rumah ke rumah. Jadi cara pembagiannya sudah bisa dipastikan akan tidak menimbulkan kerumunan ya? Tahun semalam itu pembagian kuponnya masih tetap para jemaah yang datang ke masjid. Kemungkinan tahun ini akan dirubah dari rumah ke rumah untuk memutus rantai virus ini. Kira seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman atas penjelasannya. Itu dia sahabat Sonora penjelasan tentang persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban di Masjid Abidin, Jalan Brigjen Katamso. Bagi sahabat Sonora yang akan melaksanakan sholat Idul Adha, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga buat like, subscribe, komen di video ini dan video-video lainnya di YouTube channel Sonora Medan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Ayah dan tim Sonora lainnya pamit undur diri. Sampai jumpa.